Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurse Ana yang ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian belajar mengenai pencegahan dekubitus. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 11 Program Profesi Nurse Universitas Airlangga 2020. Dekubitus itu apa, Nurse Ana? Jadi, dekubitus adalah kerusakan kulit sampai jaringan di bawah kulit, bahkan menembus otot sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan pada suatu area secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan gangguan sirkulasi darah setempat. Luka dekubitus juga sering disebut dengan luka tekan. Dekubitus dapat meningkatkan angka kecacatan dan kematian, terutama pada lansia. Angka kejadian dapat mencapai 11% dalam 2 minggu perawatan. Ada 3 tipe dekubitus: normal, arteriosklerosis, dan terminal. Tipe normal, temperatur di bawah 2,5 derajat Celcius dibandingkan kulit sekitar. Akan sembuh dalam perawatan sekitar 6 minggu, terjadi karena kurangnya suplai darah ke jaringan sekitar, tetapi aliran darah dan pembuluh darah masih dalam kondisi baik. Tipe arteriosklerosis, beda temperatur kurang dari 1 derajat Celcius antara daerah luka dengan kulit sekitar. Keadaan ini menunjukkan gangguan aliran darah akibat penyakit pada pembuluh darah berperan dalam terjadinya dekubitus di samping faktor tekanan. Dengan perawatan, luka ini diharapkan sembuh dalam waktu 16 minggu. Tipe terminal, terjadi pada penderita yang akan meninggal dunia dan memiliki peluang kecil untuk sembuh. Tanda dan gejala dekubitus, terjadi perubahan warna dan tekstur kulit yang tidak biasa, bengkak pada bagian luka, muncul cairan seperti nanah, terjadi perubahan suhu kulit dibandingkan bagian normal sekitarnya, dapat terasa lebih hangat atau lebih dingin, muncul infeksi pada daerah dekubitus, luka terbuka pada kulit yang menjadi lebih lunak atau lebih keras dibanding jaringan sekitarnya. Ada 4 derajat luka dekubitus. Derajat 1, ditandai dengan terbentuknya cedera yang mengenai epidermis, luka tampak merah, hangat dan mengeras. Derajat 2, perlukaan mengenai epidermis, dermis, dan meluas sampai ke jaringan lemak. Terlihat kemerahan dan tonjolan keras namun tidak sakit. Luka dapat sembuh dalam 10-15 hari. Derajat 3, perlukaan meluas sampai ke lapisan lemak subkutan dan otot mulai terganggu dengan adanya bengkak, inflamasi, infeksi, dan hilangnya struktur fibril. Tepi luka terlihat hipopigmentasi disertai dengan pembentukan jaringan fibrin. Pasien dengan derajat 3 bisa juga disertai dengan anemia dan infeksi dalam tubuh dan bisa sembuh dalam waktu 3-8 minggu. Derajat 4, perlukaan dan jaringan mati meluas mengenai jaringan fasia, otot, tulang, serta sendi. Dapat terjadi infeksi sendi atau tulang yang sering disertai anemia. Dapat sembuh 3-6 bulan. Dekubitus dapat terjadi karena intensitas tekanan yang menutup kapiler, durasi dan besarnya tekanan, toleransi jaringan. Lokasi yang beresiko dekubitus: kepala belakang, bahu, siku, panggul, punggung bawah dan bagian bokong, lutut dalam, dan tumit. Pencegahan dekubitus dapat dilakukan dengan cara merubah posisi setiap 2 jam untuk meregangkan otot dan mengurangi tekanan. Lakukan gerak minimal 2 kali sehari untuk mencegah kontraktur. Konsumsi nutrisi dan cairan yang adekuat karena kerusakan kulit lebih mudah terjadi pada pasien dengan nutrisi yang buruk. Jaga kulit tetap kering dengan menggunakan minyak topikal seperti minyak kelapa. Pijat sekitar daerah kemerahan menggunakan minyak kelapa. Segera bersihkan feses dan urin karena bersifat iritatif bagi kulit. Jaga agar linen tetap kering dan bebas dari kerutan. Gunakan kasur busa, kasur kulit, atau kasur perubahan tekanan. Dekubitus dapat sering terjadi. Berikan perhatian dan laporkan jika ada kemerahan.
Penanganan dekubitus dapat dilakukan dengan cara mengurangi tekanan lebih lanjut pada daerah luka, mempertahankan keadaan bersih pada ulkus dan sekitarnya yang dilakukan dengan kompres, pencucian, pembilasan, pengeringan, pemberian bahan-bahan topikal, dan larutan antiseptik lainnya. Mengangkat jaringan nekrotik untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Pemberian salep topikal untuk merangsang pembentukan jaringan granulasi. Waspadai komplikasi seperti abses, bakteriemia, fistula, dan lainnya. Meminimalisir faktor risiko agar tidak terjadi kejadian serupa. Materinya sudah selesai. Nurse Ana dan kelompok pamit undur diri ya. Semoga bermanfaat.